Halo sahabat bicara, ketemu lagi sama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Banyak banget ya akhir-akhir ini tuh pembicaraan tentang volunteering, komunitas, dan volunteering juga belakangan ini banyak banget jenisnya, mulai dari volunteering event konser, terus juga volunteering acara-acara lingkungan, sampai volunteering pengabdian masyarakat. Bagaimana sih nih, apa aja yang harus dipersiapkan, terus selama menjalankannya kita harus kayak gimana, hingga setelah melakukan volunteering ini apa feedbacknya yang kita dapatkan. Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber. Hari ini sudah datang Kak Isfa. Hai. Halo Kak Isfa. Aku nyapanya apa nih? Sabi, sahabat Sabi. Iya, sahabat bicara. Oke. Hai semuanya sahabat bicara. Sahabat bicara. Ya, Terima kasih Kak kenal. Isfa sudah meluangkan waktunya di podcast Sabi kali ini. Tadi jalan langsung dari perjalanan Jalan dari Ciputat. nggak jalan kaki ya? Oh, enggak dong. Panas banget gak sih? Anak volunteering banget kayaknya kalau jalan kaki kemana-mana. Sekalian karirnya ya kan. Iya. Kayak terakhir tuh kakak volunteering di mana Kak? Aku terakhir volunteering. Oh ini sih kemarin kayak kan masuk juga relawan bencana ya. Aku tadi lupa mention juga itu kayak lagi cukup baik juga karena emang kayak beruntun banget kan kita tahun-tahun ini. Aku terakhir banget nih yang kayak banget baru kemarin balik itu hari Sabtu itu aku dari volunteer di Cianjur. Oh ya aku sempat turun terus kemarin juga yang Semeru aku cukup lama juga di ada 3 mingguan di sana. Terus yang tahun ini tahun ini kemarin juga aku di Pulau Sebira itu pengabdian sih, lebih ke empowering gitu, Islamic volunteering pas lagi Ramadan. Terus kayak dari komunitasku juga kita bikin pengabdian di Mekar Manik, di desa terpencilnya Lebak deket sama Baduy. Ya, terus apa lagi ya? Banyak banget ya. Sahabat bicara, saking banyaknya ini ya. Jadi kayaknya volunteering menjadi nama tengah kakak gitu. Anissa volunteering Isfa. By the way sebenarnya nama aku tuh Anissa Ulfa Safira. Oh, iya. Jadi karena Ulfa tuh terlalu familiar banget kayak banyak kan. Jadi kayak aku coba nge-branding lagi, kayak new branding aku adalah jadinya Isfa. Isfa tuh sebenarnya panjangan dari Istiani Ulfa. Oke, siap. Isfa, Kak Isfa. Ya. Kak Isfa bisa terjun ke volunteering, apakah terinspirasi dari lingkungan, teman sekitar, atau gimana Kak? Jadi justru ini lucu sih ceritanya. Pertama kali banget aku tuh ya kita lagi ambis-ambisnya kan maba tuh kayak aku punya target buat abroad gitu, kayak keluar negeri. Terus kayak aku nyari tahu apa cara yang paling bisa aku masukin gitu, apa alternatif atau opsi yang itu paling memungkinkan buat aku. Dan kayak saat itu posisinya adalah kapasitas bahasa Inggris aku sebetulnya kayak masih yang nggak pede banget lah gitu, karena aku dulu sempat benci sama bahasa kan. Terus kayak yang kalau misalnya aku lewat MUN itu kayak gak mungkin banget. Terus kalau misalnya aku conference terus essay terus dan lain itu kayak gak gue deh gitu. Tapi kayak pas aku tahu ternyata kayak yang kita bisa volunteering sambil abroad gitu, sambil keluar. Terus kayak aku nyoba. Jadi kayak pertama kali justru aku cukup apa ya, ibaratnya kayak dari situ akhirnya aku pengen lagi, kayak kecanduan di situ adalah pas aku ikut event di Kepulauan Riau sebetulnya, tapi kayak kita bikin pelatihan di Singapura. Oh wow, jadi pelatihannya di Singapura, tapi implementasinya di Kepulauan Seribu. Iya, di Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Kampung Mantang, Pulau Mantang namanya waktu itu. Aku dapet di Mantang Lama. Dan itu sebenarnya bentar doang sih, kayak 7 hari. Dan itu yang sebenarnya bikin aku gregetan kayak, hah gitu, ini harusnya bisa lebih keren dari ini gitu. Atau kayak kita bisa bikin dampak yang lebih besar, atau kita bisa ninggalin hal output yang lebih real. Tunggu. Ini menarik, tiba-tiba ke Singapura terus bawa ilmu banyak ke Kepulauan Riau gitu. Itu di Singapura kakak ngapain? Jadi kita workshop gitu, kayak sebenarnya kayak nah itu yang sebenarnya aku kritik sih, karena kita dominasinya lebih banyak ke field trip gitu. Sedangkan kayak yang expectationnya aku adalah aku bener-bener kayak di training, literally training gitu. Terus kayak yang ya kita ngomongin tentang ya semuanya sih kayak volunteering gitu-gitu. Terus kita belajar gimana Singapura ngolah air mereka gitu. Oke, jadi lingkungan. Terus gitu-gitu hal-hal yang kayak mungkin lebih ke gini sih, kan judulnya saudara satu negara. Terus kayak yang kita mau mastiin gitu bahwa kayak yang kita bisa loh jadi hebat ke Singapura gitu. Terus kayak makanya akhirnya kayak langsung ditaruh gitu di penempatan dia yang kayak itu jomplang banget sama Singapura cuy. Aku berangkat kita emang naik ini kan pas dari Jakarta emang naik pesawat terus ke Changi Airport itu. Terus nanti dari situ
kita ke dermaga kan, dermaganya mereka, aku lupa banget namanya apa. Terus kayak langsung 1 kali berapa jam doang ya itu buat nyebrang ke Kepri. Terus kayak yang kontras banget gitu loh antara antara pelabuhan di Singapura sama pelabuhannya Manta. Apa yang kakak dapatkan di Singapura dan kakak terapkan kemudian di Kepulauan Riau? Sebenarnya lebih ke pola pikir. Nah, Pola pikir. itu yang disayangkan, kayak yang empowering itu gak bisa dilakukan sebenarnya seminggu, kurang banget gitu. Dan makanya kayak yang ada yang nyebut beberapa kayak dengan sebutan desa binaan gitu kan. Mereka kayak di desa binaan ini berarti di Kepulauan Riau? Enggak, biasanya kayak gini. Ada yang nyebut desa binaan, kayak waktu itu aku pernah juga di Cinakem. Itu kayak atas gunungnya Lebak tuh yang ada yang masih sama adat-adat ini ya, budaya Banten lama. Itu mereka nyebut sebagai desa binaan karena kayak yang ya kita walaupun cuma seminggu ngabdi di sana, tapi kayak kita harus balik lagi. Tahun depan harus balik lagi sampai goals yang kita mau capai. Misalnya kayak yang di sana kan sekolahnya cuma 1 ya gurunya. Sekolahnya cuma satu-satunya sekolah, terus kayak itu campur semua SD, bahkan kayak yang satu kelas 1 sampai 6 tuh gabung. Terus kayak yang betapa kacaunya kan, kayak cara ngajarnya gimana gitu, atau kayak manajemen muridnya gimana gitu. Terus kayak yang targetnya kita adalah salah satunya pemberdayaan di sekolah itu gitu. Sama pembangunan masjid saat itu, karena waktu itu mereka gak ada sama sekali tempat ibadah di Riau itu. Di yang itu di Lebak. Wah banyak kayak kemana-mana nih. Kita fokus ke Riau dulu aja. Ya makanya kayak yang disebut desa binaan tuh kalau kita bakal balik lagi sana gitu, atau kita punya program yang jangka panjang yang dilanjutin gitu. Ini menarik banget cerita kakak. Terus akhirnya di Riau ini kakak apa yang kakak terapin dari Singapura ke Riau? Dan aku penasaran, di Riau ini targetnya tuh kayak apakah anak-anak sekolah, apakah masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak penghuni tempat tersebut? Yang umum itu sebenarnya kalau pengabdian kita tuh ada divisinya gitu. Dulu kebetulan aku masuk ke divisi pendidikan. Ya, jadi kayak yang emang kita bagi-bagi, ada divisi lingkungan. Sorry, aku lingkungan, lupa lagi aku ya. Aku tuh fokus banget sama ke sampah karena di sana nggak ada TPA sama sekali. Dengan posisinya kayak di laut, dan kayak ya gimana ya, serajin-rajinnya orang laut gak buang sampah tuh dateng. Gitu kan kayak itu kayak problematik banget gitu. Terus solvingnya di Kepulauan Riau, apakah kakak bisa sama teman-teman membuat TPA atau sosialisasi? Nah itu yang aku sayang-sayangin banget, karena kita kesana, karena kita di Kepri itu cuma 4 hari sebetulnya. Singkat ya. Terus kayak yang aku ngeriset gitu kan, kayak TPA-nya dulu tuh siapa yang bekerja di sana, tukang sampahnya gimana, gajinya dari mana gitu, atau kayak motivasi mereka ngelakuin sampai hari ini mati gimana gitu kan. Terus kayak aku lebih ke ngembangin pola mindsetnya pemuda dulu sih di sana gitu, bahwa kayak yang kita perlu banget, ini urgensi untuk kita bikin TPA gitu, yang sampai saat itu, sampai hari ini aku juga masih chatan, maksudnya kayak yang komunikasi, ya, keep in touch gitu komunikasi ya. Kan ada ketua pramuka di sana namanya Ibat, terus kayak Kak Abdul juga kayak ketua sepak bola. Maksudnya kayak yang paling penting adalah karena kita tahu kita nggak akan bertahan lama di sana, kita punya orang-orang yang bisa mewarisi pemikiran kita gitu. Punya orang-orang yang kayak aware-nya tuh sama, walaupun gimana ya, kadang suka gini sih, kayak yang kita udah aware banget nih sama, kita datang jauh-jauh terus ke pelosok gitu kan, ke titik desa, terus kayak kita miris melihat hal-hal yang mungkin kontras sama kita ya di tempat di titik kita awal. Terus kayak yang kita mau ngubah itu, tapi kayak yang kadang-kadang respon masyarakat tuh gak seantusias itu gitu. Jadi bukan hanya membawa hal baik, tapi bagaimana kemudian kakak bersama teman-teman merawat hal tersebut. Itu justru yang paling penting, karena kita tahu kita nggak lama di situ gitu. Kita bukan orang sana yang bisa. Kakak sudah banyak mengunjungi berbagai tempat gitu kan. Berarti kakak melihat situasi dari berbagai tempat yang Indonesia. Bagaimana kondisi minat pemuda terhadap komunitas saat ini, dunia volunteering? Mungkin apa ya, aku patut bersyukur sih, kayak yang aku tinggal di kota yang cukup besar gitu kan, yang ya jumlah pemuda itu ngaruh banget sama gerakan komunitas gitu. Karena kan kayak yang pemuda tuh kadang kayak suka gabut kan, kita nyari nih sesuatu apalah gitu. Makanya kayak komunitas dulu identiknya sama Vespa gitu kan. Terus kayak makanya hal-hal yang dari remeh-temeh gitu loh, hal dari hobi. Terus kayak yang ya lukis jalanan atau apapun gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang tuh komunitas berkembang gitu kan, dari segi nama dan fungsi yang itu biasanya juga besar karena di kota besar gitu. Terus kayak yang kalau aku melihat misalnya kayak jangankan komunitas gitu, mereka punya lingkaran belajar aja tuh kadang susah banget nemuinnya gitu. Kayak aku punya cerita di Mekar Manik,
Jadi ada Makar Manik itu apa, Kak? Makar Manik itu nama desa di Banten. Oke. Dia ada namanya Iis. Hah? Terus kayak yang dia apa ya? Yang aku bisa bilang dia punya harapan yang sama sebetulnya. Cuma kayak yang kesulitannya dia adalah dia menemukan orang yang sama kayak dia. Oke. Nah, jadi kayak yang dia tiap hari kayak nyari tahu kan, apalagi pas dulu pandemi kan yang kayak kita udah mana sekolah susah, terus kayak pandemi nggak boleh sekolah tuh kayak nangis banget orang di sana tuh kayak beda sama kita kalau diubah ke online kayak kita punya HP. Tapi kalau orang-orang sana jaringannya belum ada, listrik. Mau beli HP harus punya kuota gitu kan, terus kayak nggak semudah itu buat dapetin HP kan, handphone. Terus makanya kayak mereka, tapi kayak mau nggak mau semua kan harus ikutkan walaupun di sana nggak ada yang positif kan, maksudnya ya jadi kayak yang sampai diem sekolah. Terus kayak Iis ini dia salah satu pemudi yang ada di sana yang menurutku mungkin kepeduliannya ini banget ya, cukup fanatis lah maksudnya, dan itu perlu gitu. Dan apa keresahannya, Kak? Keresahannya adalah pendidikan yang gak merata. Oke. Walaupun ya mungkin kayak ya bodo amat lah dengan jalan ya, mereka udah biasa untuk adaptasi sama jalanan yang berbatu. Ya motor gampang lah dimodifikasi gitu, tapi kayak yang otak gitu, cara pikir itu tuh yang kayak cara pikir dan circle itu yang masih yang Kakak temui ya, yang terkadang menjadi kendala juga, tapi akhirnya ada solusi kemudian di balik itu. Dan apa pengalaman berkesan Kakak selama menjadi volunteering ini? Pengalaman berkesan adalah paling jauh dulu deh, paling jauh tuh Singapura itu. Paling jauh iya Kepri sama Sapeken sih. Sapeken tuh di daerah? Pulau Sapeken itu aku nyebrang 12 jam dari Banyuwangi. Oke, itu masih di Pulau Jawa atau di masuknya Sulawesi? ke Sumeneb, Madura. Sumeneb itu Madura. Apa singkatnya, apa yang Kakak lakuin di Sumeneb itu? Kita sebenarnya cuma distribusi logistik Idul Fitri, kayak paket hari raya gitu. Cuma kayak yang ya kita seminggu dan waktu itu posisinya yang lagi dilarang lebaran itu loh. Ya jadi kayak kita sempat ketahan 2 hari, kejebak di pulau 2 hari. Tapi kayak yang ya itu sedikit banget, maksudnya kayak yang itu ada kota kecil yang ramai, makanya dibilangnya Madura kecilnya gitu, karena yang kayak padet banget. Terus aku nemu banyak hal yang baru sih, karena kan di situ pakainya suku Bajo ya. Terus kayak dari segi bahasa, terus kayak beberapa adat yang mungkin kadang-kadang kita tuh suka gini underestimate duluan kayak kok kalau di sini nggak boleh tutup pintu jam 5 ya misalnya gitu kan. Terus kayak yang ternyata kayak mereka punya alasan atau punya historical di balik itu gitu. Terus kayak yang alangkah indahnya ketika kita kayak belajar hal-hal yang berbeda itu. Jadi dari mulai ujung Kepulauan Riau sampai ujung Sumeneb, itu ujung Pulau Jawa, yang paling memorable, yang kayaknya ini nggak akan Kakak lupain, semuanya memorable pasti, yang pasti akan Kakak ceritain ke anak cucu atau ke adik-adik Kakak, apa ya paling memorable? Aku tuh kayak kalau volunteer tuh semuanya ya, Kak? Gila sih, susah banget ya. Tapi tadi juga termasuk kayak nutup pintu jam 5, tapi di sana juga hal-hal tersebut menjadi suatu budaya, itu juga menarik sih, Kak. Ya. Dan seunik itu, maksudnya kayak yang sampai akhirnya gini, itu bener-bener yang candunya tuh candu parah. Jadi sampai aku pernah aku bingung juga sih, kayak emang kalau misalnya orang-orang melihat diri aku ekstrovert, terus kayak yang aku juga ya kita kan cek asal aja di MBTI ininya di webnya, terus kayak emang aku lebih banyak persentasenya emang ke ekstrovert. Terus kayak yang aku dampak dari kecanduannya aku pengabdian gitu, atau kayak ke tempat-tempat yang semacam itu adalah sampai kayak aku kalau misalkan udah lama banget nih diem gitu kan, diem di rumah, terus kayak aku ngerasa kayak hidupku kosong tuh, kayak yang kayak sakit, malah kayak ngerasa dan aku sembuhnya ya? Dan aku adalah sembuhnya ketemu mereka, ketemu orang-orang baru dengan cerita-cerita yang menarik ya, Kak. Ini aku denger cerita tadi, cerita singkat Kakak aja, aku juga jadi pengen ikut aktif di volunteering. Tapi aku harap bukan cuma aku aja di sini, Dons dan Karian itu juga, apakah kalian ingin juga nih menjadi volunteer? Harus banget sih, kayak nambah nyawa cuy. Jadi point blank sih kalau aku di teman-teman di sini dan juga di Sahabat Bicara pasti menarik, Kak, tentang dunia volunteering ini. Gimana kalau misal Vira mau memulai aktif di volunteering, apa yang harus Vira siapkan, Kak?
Yang paling pertama adalah sebenarnya kepekaan sih. Kepekaan. Jadi gini, ada kayak orang tuh pengen kayak dulu kan, karena aku pernah ke sana terus kayak yang di highlight banget sama beberapa temanku di kampus atau adik tingkat, terus kayak yang mereka juga pengen ke sana tapi bukan pengen kegiatannya, lebih ke pengen pergi jauhnya itu loh. Terus kayak yang ya kita FOMO lah, terus kayak yang kita pengen juga doang eksis gitu, terus kayak yang kita pengen juga bisa ngerasain pergi jauh atau kayak ngerasain naik kapal, naik pesawat yang kayak gitunya gitu. Ya itu adalah bonus sebetulnya gitu, yang apa ya, yang kadang-kadang jadi kesalahan orientasi gitu. Terus kayak padahal tanpa jauh-jauh ke sana gitu ada banyak yang kita bisa lakuin. Maksudnya kayak yang literally volunteer itu kan orang-orang yang rela. Orang-orang yang peka, merelakan. Orang-orang yang peka, terus kayak yang tanpa perlu jauh-jauh gitu. Pasti di setiap sudut deket kita ya, sekitarnya kita itu ada yang harus dipeduliin gitu. Kayak yang di Ciputat misalnya, kayak tempatku tinggal. Halo Ciputat Pride. Warga-warga Ciputat. Itu kayak keliling aja dulu tuh, kayak pas pandemi juga aku lagi sering-seringnya sepedaan kan, terus kayak iseng kayak jalan kemana tuh kayak nemu tempat kumuh, nemu tuh kayak ngerasa terpanggil gitu loh. Jadi banyak ada 3 tempat di Ciputat itu ada 3 titik kampung pemulung. Terus kayak itu lucunya, jadi kayak teman aku tuh sampai kayak yang, lu ya Fak kalau pergi kemana-mana tuh yang dicari kampung pemulung, yang dicari rel kereta gitu kan, yang ya itu yang membuat nyawaku bertambah gitu. Jadi sebelum menjadi volunteering harus meningkatkan kepekaan. Adakah soft skill tertentu yang harus dimiliki selain survival, bertahan hidup, skill bertahan hidup? Lebih ke skill cerewet sih ya. Cerewet. Iya. Karena gimana ya, maksudnya kayak yang kan kita ngomongin volunteering, ngomongin tadi misalnya hubungan sosialnya kita gitu dengan masyarakat yang memang notabene kalau di volunteering adalah masyarakat kecil gitu. Yang paling pertama kan yang ngebuka adalah kita maksudnya gini, kayak gimana caranya masyarakat itu tahu kalau kita mau sesuatu atau kita punya harapan di sana, kalau kita aja nggak ngomong apa-apa, maksudnya kayak yang literally cuma jalan. Maksudnya makanya kenapa akhirnya beda antara orang yang pernah di volunteering sama yang belum gitu. Kayak yang touring sekedar touring gitu, sama anak volunteering pasti kayak volunteering tuh nyorot hal-hal yang nggak disorot sama, dituntut untuk kritis. Tapi kayak bukan kritisnya kayak kalau umumnya kan kayak yang secara ilmiah, tapi kayak ini kritis sosial mungkin ya, kayak ngeliat loh kok kalau di sini misalnya kayak kita keluar dari stasiun aja, terus kayak ada anak-anak yang ngamen gitu kan, terus kayak yang itu anak ngamen itu nggak sedikit gitu kan, dan mereka misalnya kayak pakai baju yang sama atau dengan cara yang sama, topi yang sama atau karung yang sama, terus kayak kita ngeliat kayak mereka asalnya dari mana, terus kenapa mereka lakukan itu dan lainnya gitu. Terus ya jadi banyak ketemu pemuda di seluruh tanah air ya Kak. Ini selaras nih pas banget 22 Agustus yang lalu bareng Sultan Hamengkubuwono ke-10 Pak Ganjar tuh menyemangati para pemuda di seluruh pelosok tanah air, di mana Gubernur Jawa Tengah maksud saya Ganjar Pranowo bersama Gubernur DIY itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan semangat kepada pemuda di seluruh pelosok tanah air. Saat itu ada momen para pemuda ini tergabung dalam forum generasi bencana atau maksud saya forum generasi berencana genre nasional. Di sana Pak Ganjar tuh menjelaskan Kak bahwa generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan adalah generasi muda yang bebas dari pernikahan dini, kemudian juga seks di luar nikah, dan juga pengaruh nafsa. Generasi inilah yang benar-benar harus disiapkan mulai saat ini, meningkatkan kreativitas, juga nalar berpikir kritis seperti teman-teman kakak yang tadi kakak ceritakan. Bagaimana kakak menilai menanggapi hal ini? Sebenarnya kalau misalkan kayak pemuda abisin masa muda kalian gitu kan, itu tuh ada 2 hal, ada 2 jalur gitu, kayak kita mau nyobain hal-hal yang semacam apa nih gitu. Maksudnya kayak yang tadi kan mentionnya kayak nafsa ya, kan narkoba, terus kayak seks gitu. Itu hal yang emang pemuda akan curiosity, akan penasaran ngerasain hal itu gitu. Cuma kayak yang aku perlu tekanin adalah kayak ada banyak hal yang bisa dipenasarin lagi. Oke, jadi produktivitas tetap produktif tapi dengan dialihkan ke hal-hal yang positif. Seperti itu. Dan bukan hanya itu Kak, Pak Ganjar baru aja menerjunkan 200 pemuda penggerak ekonomi desa. Jadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya tugas pemuda penggerak ekonomi desa yang diterjunkan ke 100 desa di Jawa Tengah.
di mana total peserta terpilih program Pemuda Penggerak Ekonomi ada 200 pemuda. Selain itu juga mereka ini diterjunkan ke 100 desa di Jawa Tengah selama 10 bulan. Wow. Dan tugas mereka ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok usaha serta mampu menawarkan solusi. Dan lebih lanjut lagi, sebagai penggerak, para pemuda ini harus menjadi inspirator yang mampu mendorong usaha di pedesaan menjadi lebih baik. Bicara tentang inspirator, cerita kakak tadi cukup banyak menginspirasi aku nih kak. Apakah ada program-program lain yang kakak kerjakan bersama dengan teman-teman komunitas kakak yang juga bisa menginspirasi teman-teman sahabat bicara, seperti kalau nggak salah Kejar Mimpi? Iya, jadi aku saat ini lagi ngejabat leader Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Kejar Mimpi itu udah ada 35 kota ya. Fokusku di Tangsel. Kalau ngomongin program, kita balik-balik kemarin juga habis ke yang Kampung Pemulung, namanya Rumah Mimpi. Kegiatan ya mengajar, kita beri edukasi dari banyak sisi ya. Terus kayak kemarin juga kita selesai ngomongin ini, kita bikin pemuda festival, ada digital kontes, terus kita gabungin semua founder-founder komunitas, terus kayak leader-leader kayak literally kayak press dari universitas gitu, terus content creator buat kayak ngasih motivate ke pemuda-pemuda gitu. Terus next juga kita mau ngadain leadership camp buat para pemuda-pemuda di Tangsel, karena banyak banget ya sebenarnya kampus-kampus di Tangsel kan, kayak UIN Jakarta tapi di Tangsel. Iya. Aku sempat bingung ini, aku tuh ada di Tangsel atau ada di Jakarta? Cuy, kalau ngobrol sama orang bilangnya di Jakarta. Jakarta pinggiran kayak Jakarta Selatan yang tidak dianggap adalah Ciputat. Adalah Ciputat. Jadi kayak aku pengen nyoba gabungin mereka di satu tempat yang kita di situ FGD bareng, kita discuss bareng. Offline berarti kan? Offline. Aku sempat ngeliat posternya di sana juga banyak presma yang diundang menjadi speaker. Itu online atau offline ya kak? Offline. Itu offline. Jadi kita full offline tahun ini. Oke. Ini kita hold dulu tadi tentang Kejar Mimpi, menarik, tapi melihat tadi pergerakan di mana adanya sosok politik, maksud saya adanya sosok pemimpin yang mendukung kegiatan pemuda, bagaimana kakak menanggapinya? Itu apa ya? Itu katalisatornya sih, maksudnya kayak yang gini. Kita juga sebenarnya kayak jadi nggak apa-apa kalau nggak ada supportnya gitu. Makanya kayak yang kita semakin bangga ketika misalnya ngeliat banner support bayinya banyak nih, gitu. Wah pantes acaranya gede gitu. Sama kayak yang ya pemuda gitu, segila apapun idenya mereka, ketika misalnya dia secara support sistemnya dari keluarganya, dari sisi paling kecil ya, dia nggak dapet itu kayak yang ya bisa kalah, idenya bisa mati pun, apalagi kayak yang hal yang paling apa ya, yang paling diinginkan justru gitu, ketika orang-orang penting gitu, orang-orang yang emang punya wewenang itu justru mendukung penuh gitu. Itu kayak apa ya, semacam apa ya, kalau kataku kayak yang ya kita jadi punya harapan lebih lah. Kita jadi punya harapan lebih, mungkin juga kita jadi lebih positif, maksudnya kayak yang justru malah bisa jadi lebih visioner ya sih, kayak wah, termotivasi gitu ya kak. Gue didukung nih, kayak ya bisa lebih gede lagi idenya gitu. Jadi sosok pemimpin ini yang harus kemudian sejalan dengan visi misi pemuda dan kemudian harus didukung gitu ya kak. Harus banget kita perlu banget maksudnya kayak yang sekedar validasi bahwa mereka, walaupun kayak nggak semua ya kan, kayak ada yang cuma di panggung saya ikut mendukung belum gitu, tapi kayak yang setelahnya ya udah gitu. Tapi kayak yang minimal itu aja kita tuh udah seneng itu, kita divalidasi bahwa gerakan kita didukung gitu sama mereka, kayak kita seseneng itu. Apalagi tadi 200 pemuda gitu kan. Itu banyak banget sih, keren banget. Dan harus banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kayak apa ya, kalau misalnya kita telusuri gitu kan sejarahnya, kayak emang nggak ada ya yang orang-orang yang turun di pelosok gitu, emang nggak ada ya orang-orang yang emang menjangkau ke sana. Banyak gitu, pun kalau kita ngelihat film atau buku bacaan gitu, itu udah banyak banget yang mencoba menyentuh itu gitu. Tapi ternyata kayak yang ya pada akhirnya kita di kesimpulan itu nggak bisa dilakukan dengan sedikit orang gitu. Bicara tentang cerita film, kayak aku melihat kayaknya Kak Isfa ini kalau menulis buku, aku bisa menjamin aku adalah salah satu orang bisa pembaca pertama dari cerita-cerita seru Kak Isfa ya. Mimpi dari tahun berapa astaga, belum kecapai. Nanti kabarin aku kalau Kak udah punya buku biar aku ikut baca juga ya Kak. Siap. Karena banyak pengalaman Kakak tadi ceritakan tentang volunteering dari berbagai wilayah, berbagai daerah di Indonesia. Apa tips and trick Kakak? 3 tips and tricks sebagai ahli dari
pakar dari segala pakar volunteering. Tipsnya adalah pertama ya aku seneng banget sih kalau tagline itu lagi dikampanyekan gitu kayak memanusiakan manusia gitu. Itu bisa dimulai dari ya hal-hal kecil yang tadi ngomongin tentang awareness ya, kepekaan gitu. Maksudnya kayak yang kita emang aku juga seneng kalau misalkan isu mental health itu booming gitu kan. Gimana gimana kita mencintai diri kita sendiri gitu. Tapi aku juga lebih seneng ketika misalnya kita ya itu awal sih, kita selesai sama diri kita, terus kayak yang nextnya adalah kita mencintai orang lain gitu. Terus kayak yang itu harus lebih trendy gitu. Isu itu harus lebih trendy karena kayak yang tadi ngomongin negara yang kayak orang mungkin udah stres banget, kenapa sih Indonesia kacau banget ya, namanya juga negara plus 62 gitu kan. Terus kayak yang ya itu adalah bukti keresahan masyarakat atas hal yang mungkin tidak selesai gitu. Dan cara kita selesai adalah kita ikut andil gitu. Walaupun kayak mungkin ya nggak semua orang bisa terjun di politik gitu, nggak semua orang punya jabatan, tapi kayak yang semua orang bisa berkontribusi dengan perannya mereka gitu, sekecil apapun itu. Semua orang bisa berkontribusi dengan perannya sekecil apapun itu. Itu adalah sebuah quotes of the day yang amat sangat jelek gitu. Kayak abis ini Vira mau pulang ke rumah, mau nyapu, kayak "Ma, aku bisa berkontribusi membersihkan rumah." Menjadi volunteering di rumah sendiri. Adakah harapan atau langkah selanjutnya yang kakak mau sampaikan ke teman-teman dari Sahabat Bicara? Oke, para teman-teman Sahabat Bicara, gitu gak sih Ya nyapanya? betul. Lebih semangat lagi kak, teman-teman Sahabat Bicara. Teman-teman Sahabat Bicara, ya. Jadi aku dulu pernah juga latihan penyiar radio gitu kayak seru banget. Oh pantes, ini sudah pasti sekali. Mungkin pesannya adalah teman-teman jangan sekacau apapun dunia mengoyak-ngoyak kita, anjay. Tetaplah menjadi baik dengan cara yang terbaik versi kita. Harapan kakak terhadap teman-teman yang pengen jadi volunteering tapi kayak takutnya nggak lolos, nggak pilih, kayaknya gue nggak mampu. Bikin sendiri. Pengabdiannya harus bikin sendiri sih. Wah, ini jawaban yang nggak aku pikirkan sih. Aku pikir bakal kayak kamu harus semangat, kamu bisa, tapi ternyata harus bikin sendiri. Rasa penasaran tuh emang harus banget. Jadi kayak yang karena tahu kita gagal, justru jangan bikin kayak besok gue gak mau daftar lagi, orang gue gagal mulu gitu kan. Tapi gimana kalau misalkan kita mau bikin suatu event volunteering sendiri, tapi kita masih minim pengalaman kak? Jadi banyak juga yang di volunteer itu amatiran. Sama kayak misalnya kemarin misalnya aku turun ke Semeru gitu. Terus kayak yang kalau ditanya, lu udah lama ya terjun kayak gini, kita tanya nih dari semua posko relawan gitu, aku bisa jamin lebih dari 50% itu adalah orang-orang yang baru turun. Wow, aku merinding sih kayak. Jadi kayak lebih baik mulai daripada menyimpan ketakutan masalahnya volunteer itu gak ada mata kuliahnya, terus kayak gak ada teorinya gitu, dan itu gak banyak kita bisa temuin atau kita pelajari lewat tulisan gitu, lewat buku, lewat hal yang lebih wujudiah. Tapi lebih ke di lapangan gitu, teman-teman belajar langsung. Jadi teman-teman harus belajar langsung karena Sahabat Bicara lebih baik memulai berani daripada menyimpan ketakutan itu sendiri. Selain itu juga sekecil apapun kita pasti bisa berkontribusi untuk lingkungan. Itu banyak banget moral value yang aku dapat dari pembicaraan bersama Kak Ista kali ini. Dan untuk teman-teman Sahabat Bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti mug. Di sini ada juga tumbler, ada topi, dan juga ada kemeja, bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan info update tentang kapan aja nih podcast Sabi ditayangkan, bisa pantau di media sosial, ada di Instagram dan juga ada di Twitter dan di Facebook. Untuk podcast Sahabat Bicara ini akan juga diupdate setiap hari Selasa dan juga hari Kamis jam 5 sore. Itu dia pembicaraan kita kali ini bersama narasumber Kak Ista. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Senang banget bisa diundang nih. Vira juga senang bisa sharing-sharing. Seru banget. Itu dia teman-teman Sahabat Bicara, Vira di sini dan juga bersama narasumber Isfa. Pamit undur diri. Emang Isfa. Seru banget, aku jadi pengen jadi volunteer deh kak. Iya seru banget, gila. Kemarin-kemarin tuh kayak selanjutnya event yang paling dekat kakak mau jadi volunteer apa nih?
Aku lagi ngurus pengabdian yang di Lombok. Apa tuh? Nanti bulan Februari dari kapal ekspedisi. Oh, masih kapal ekspedisi itu ya yang kemarin. Kapal ekspedisi tuh dibawa NGO-nya Gift Society, itu ya gitu Islamic volunteering gitu sih, makanya momennya di Isra Miraj. Ya